Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Yang kami hormati yang kakung, Pakdi, Bude, Tante, Om, Bule, adik beserta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan Ahad pagi ini kita bisa berkumpul bermuajah di rumah Sohibul Beh di Pakdi yang setahu saya Budi Titik ngoten. Dalam tidak ada satu hal apapun dan tentu kita selalu berharap diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dengan musim yang seperti ini, di saat bangsa dilanda tidak hanya Indonesia dan virus corona, sholawat menjadi tameng utama dalam memerangi semua penyakit yang bersumber dari sirri, yaitu dari ruhnya. Dan sholawatnya yang terkenal namanya sholawat tibil qulub. Ditambah lagi ada yang namanya sholawat Jibril. Musola, di langgar, di surau masjid yang ramai berlomba-lomba bersolawat adalah anak kecil. Mereka rame-rame galapan untuk azan. Itu satu fenomena, karena sholawat merupakan wasilah dan wasilah itu sudah terpilih. Dan Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Kenapa manusia pilihan? Karena hanya beliaulah yang bisa bersanding namanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan acara halal bihalal Bani Syamsuddin ini, alhamdulillah saya ini mendapat tugas untuk mengisi kultum 7 menit, tapi semoga sesuai amanah bisa 7 menit. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menyinggung tentang yang namanya perbedaan antara silaturahmi sama silaturahim. Saya hanya akan menyampaikan yang namanya amal soleh. Amal saleh itu sendiri kita selalu melaksanakan. Saya mau melaksanakan amal saleh. Saya lanjut berkaitan dengan amal soleh. Sangat rugi sekali bagi kita karena Allah sudah memberikan perumpamaan lewat Al-Quran bahwa dunia ini hanya lahwun wa la'ibun, bermain dan bersenda gurau. Di Al-Quran dikatakan bahwa desa tempat yang paling kekal penuh kenikmatan kebahagiaan adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Itu ada penekanan. Lebih baik, kenapa? Lebih baik dan lebih kekal. Untuk itu Allah telah memberi kesempatan kita untuk kita selalu beramal saleh. Allah tidak butuh amal saleh kita, tetapi kita yang butuh amal soleh untuk mempersiapkan kelak. Tidak ada yang mengatakan amal sedikit dan banyak sama saja. Di mata Allah, amal itu yang penting adalah ikhlas. Orang akan selalu kontinu memberikan amal, tetapi amal itu disertai dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, bahkan disebut dalam Quran surat Al-Asr surat ke-99 ayat 2-3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya manusia itu adalah merugi.
kecuali orang-orang yang telah melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Dalam bahasa tamhidnya, yaitu definisi iman adalah tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bi arkani. Iman adalah diyakini di dalam hati. Seseorang harus mempunyai keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, wa arkanu bi amali, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah amal. Yang kedua adalah beramal soleh dan kebaikan. Dalam Al-Quran Allah memberikan 2 perbedaan. Ini perlu diketahui kita semuanya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan sama beberapa info yang tidak jelas. Al-Quran yang paling otentik. Di sana ada 2 perbedaan. Orang beriman dikatakan walladzina amanu. Orang yang tidak beriman dikatakan walladzina kafaru. Apa kaitannya dengan amal? Apa kaitannya dengan balasan? Allah melanjutkan, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, mereka mendapatkan pahala surga. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga. Sedangkan orang yang tidak beriman dikatakan walladzina kafaru. Kita bisa menyebut orang kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak beriman terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka mendapatkan balasan neraka dan kekal di dalamnya. Yang ketiga adalah watawa saubil haqi, saling menasihati dalam hal kebenaran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 74 Allah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu milik mutlak dari Allah. Tidak ada manusia yang menyangkal sebenar aku, sebenar aku, kayak lo sebenar ustadku, tidak bisa. Dalam Al-Quran jelas al-haqqu mir rabbika, kebenaran adalah mutlak dari Allah petunjuknya. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali kita ragu terhadap kebenaran. Diperjelas dalam ayat yang lain, wala talbisul haqqo bil batili, jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Tidak boleh dicampurkan. Karena apa? Kita harus menyampaikan kebenaran apa adanya. Yang keempat, watawa sobis sobri, saling menasihati dalam hal kesabaran. Di dalam Al-Quran surat Toha disebutkan, ya wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, maka perintahkanlah kepada keluargamu dengan kesabaran dan sholat. Di dalam ayat lain juga disampaikan, wasta'inu bisabri wassolat, meminta tolonglah kepada Allah dengan pertolongan sabar dan sholat. Kata-kata sabar ini menjadi ujian yang sangat besar dalam menerima musibah, dalam mengandalkan melakukan segala aktivitas. Di samping amal saleh, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya amal jariyah. Amal jariyah yaitu segala perbuatan kebajikan yang dilandasi dengan rasa ikhlas karena mengharap ridha Allah, yang akan berpahala bagi pelakunya meskipun sudah meninggal, dan mendapatkan manfaat bagi orang yang bisa memanfaatkan terhadap peninggalan yang ditinggalkan tadi. Artinya amal jariyah adalah amal yang ditinggalkan oleh orangnya meskipun sudah meninggal. Contoh, mewakafkan pembangunan untuk panti asuhan, untuk musola. Amal jariyah ini untuk keluarga saya, buria saya, minta doanya agar diberikan kelapangan rezeki yang banyak, yang kesehatan yang afiat. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir adalah hikmah dari amal soleh. Yang pertama adalah
diberikan pahala dari segala sisi. Falahum maghfiratu wa ajrun adzim, diberikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Kata azim, ajrun azim, dari segala penjuru yang tidak bisa kita sangka. Yang kedua adalah diberikan petunjuk. Yang ketiga, diberikan kehidupan yang layak sebagai balasan karena kita telah melaksanakan yang namanya amal saleh. Yang terakhir adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang beramal saleh secara sembunyi-sembunyi daripada secara terang-terangan. Ini loh, saya nyumbang sekian, nama saya. Allah mencintai orang yang semuanya disukai oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tanamkan pada diri saya dan pada keluarga besar Bani Haji Samsudin untuk selalu yang pertama menyuruh kepada kesabaran, kepada kebenaran, untuk selalu beramal jariah, tidak memutus tali silaturahmi. Karena salah satu yang menghapus dosa adalah kita menyambung silaturahmi, memperpanjang umur. Marilah kita berdoa bersama dengan membaca sholawat tibil qulub. Ada yang hafal semuanya? Hafal, insya Allah. Mari bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyahil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan bacaan sholawat tibil qulub menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Kita semuanya berdoa semoga diberikan umur panjang, tawil umuruna wa sahih ajsadina, dia diberikan jasad dan ruh yang sehat, wa aksir amwalina, diberikan harta benda berupa rezeki dan anya yang banyak, dan diberikan kemanfaatan kepada sesama. Akhirul kalam, nasrin Allah fatul barik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas. Derek kula